anjuran di dalam ibadah haji dan umroh, peringatan dari melakukan perbuatan fasik dan perbuatan fasik di dalam keduanya. Para jemaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, setelah sebelumnya kita sudah mengkaji terkait dengan rukun Islam yang keempat, yaitu puasa. Hingga pada saat doa berbuka yang dilakukan oleh Rasulullah dan Rasulullah, waktan najruh wa sabatat ajru insyaallah. Waktu berbuka kemudian kita mengekspresikan syukur itu dengan ngomong lagi berbuka. Hilang sudah dahaga. Bahasa syukur sudah otot-otot, saraf-saraf, dapat pahala lagi insyaallah. Jadi waktu berbuka itu kalau diekspresikan bahasa Indonesia begitu. Idza al-dhama wa tanfuru wa sabatal ajru insyaallah. Itu waktu jenengan berbuka ngomongnya. Hilang sudah lapar katanya. Atau membalas Anda khaira, dengan balasan yang lebih baik. Tapi ini ada doa lagi kalau disuguhi berbuka. Kita baca doa aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Di sana didoain. Mudah-mudahan yang makan di tempat antum ini adalah betul-betul orang yang puasa-puasa, yang puasanya diterima. Kemudian yang berbuka, yang makan di sini semuanya adalah orang-orang baik. Kemudian mudah-mudahan Anda mendapatkan doa rahmat dari para malaikat. Subhanallah ya. Kalau bisa begitu ya. Yang makan di sini, berbuka di sini, mudah-mudahan semuanya memang betul-betul orang yang berpuasa. Kemudian yang mengkonsumsi makanan Anda ini mudah-mudahan orang yang baik-baik, dan mudah-mudahan Anda ini didoakan rahmat ampunan oleh para malaikat. Yaitu kalau di bahasa Arab kan pakai hadis aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Kadang kayak begini nih, sunnah-sunnah kayak begini nih perlu dipraktekkan biar terbiasa. Buktinya kita terbiasa yang baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Karena itu diviralkan. Ini harusnya juga viral. Doa buka puasa bersama. Ada doa khusus. Selanjutnya kita akan masuk pada bab haji. Rukun Islam yang kelima ya. Maklum namanya haji,
apalagi sekarang yang punya duit bisa sekarang. Alhamdulillah ada 2 jemaah dari Batam kemarin lewat temannya sana dari teman Pucun Haji Furoda ya. Masih bisa hari ini, baru tadi malam kayaknya ngurus terbuka. Agak mahal juga, antara 230-an sampai berapa itu, 230 juta, tapi berangkat juga tahun ini juga berangkatnya. Daftar sekarang juga berangkat. Baru ngurus semingguan ini, insya Allah sudah berangkat. Ini haji, namanya haji. Kemudian kita kenapa kok harus berangkat haji? Ya masalahnya haji itu kewajiban, rukun. Nah, namanya bangunan rumah, gedung, kalau kurang tiangnya kan ya nggak kuat. Gedung kita bangunannya itu berjumlah 5, dikurangi 1, kekokohannya kurang. Tapi pertanyaannya, saya kemarin sudah haji, sekarang haji lagi apa enggak? Haji lagi kalau punya rezeki, punya kesempatan. Kayak Syekhina Maimun Zubair itu, wakilah itu berangkat hajinya kurang lebih 73 kali. Hajinya saja sebanyak 73 kali. Usianya 94. Hajinya 73. Kenapa? Karena mulai dari mondok hingga sampai wafat, dulu mondoknya di sana, mondok di Masjidil Haram. Tiap tahun haji, tiap tahun haji, tiap tahun haji. Setelah pulang punya rezeki bisa menunaikan haji tiap tahun. Sampai ketika ada kuota-kuota barang, ternyata tetap Allah kasih fasilitas ya. Masuk lewat Mamlakah Saudi Arabia ya, dapat undangan kerajaan, tamu khusus bisa berangkat tiap tahun. Untuk apa haji terus? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, jangan nanti baca. Insyaallah begini bunyinya, hijajun tatra wa umarun nasak tunfil faqra wa mitatas sau. Orang yang bolak-balik haji, senangannya umroh, tunfil faqra, itu akan menafikan fakir, wa mitatas sau, dan akan menafikan mati su'ul khotimah. Orang kalau sudah pernah haji, berangkat haji lagi, pernah berangkat haji, berangkat haji lagi. Sudah pernah berangkat umroh, umroh lagi. Itu dijamin gak bakalan fakir, dijamin gak bakalan mati su'ul khotimah. Mesti husnul khotimah. Jaminan secara hadis ya. Ini redaksi hadis. Rasulullah bersabda, hadis sahih Muslim, hijajun tatra wa umarun nasak tunfil faqra wa mitatas su. Ya, kalau orang dulu memang bisa sering tiap tahun ya. Dulu yang masih gak ada kuota-kuota ini. Pokoknya tahun ini daftar, tahun ini berangkat, tahun ini daftar, tahun ini berangkat. Sekarang bagaimana? Ya tergantung, itu ternyata ada itu Haji Furoda itu ya. Mahal lebih mahal. Di atasnya Haji Plus masalahnya. Sekitar kemarin saya tanya itu berapa, sekitar 16 berapa US, berapa 15 16 berapa 16.000 sekian. Kalau kita bisa berangkat itu ya wajib juga ya, karena nanti ayat Al-Qur'annya yang berkewajiban haji itu siapa? Apa orang yang punya duit sedikit, apa yang duit banyak, apa yang punya kesempatan. Qala Allah Ta'ala, qala berfirman Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi, dan itu bagi Allah, 'alan nasi wajib atas manusia, menjadi beban bagi manusia, hajjul baiti, apa berhaji ke Baitullah. Manusia yang mana? Man, rupanya orang istata'a, yang memiliki kesanggupan, siapa man, ilaihi, menuju Baitullah, memiliki kesanggupan apanya? Sabilan, aksesnya. Jadi bagi Allah wajib hukumnya, menjadi sebuah tanggungan, beban bagi manusia
menuju ke Baitullah. Wajib itu haji. Siapa yang wajib? Semuanya? Enggak, kata Allah. Yang memiliki akses ke sana, yang memiliki jalan. Nah ternyata jalan ke sana itu ya kalau jauh ya butuh duit ya. Kalau dekat orang sana sendiri mungkin nggak perlu, mungkin ya. Musim haji tinggal masuk. Kalau sudah masuk musim haji waktu tanggal 9 Dzulhijjah langsung bergerak ke sana, wukuf di Arafah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Misalnya ya. Ternyata orang sana sendiri masih dibatasi misalnya ya. Berarti kan gak punya akses. Dia belum haji, pas mau haji memiliki kemampuan haji fisik orang sana sendiri. Ternyata kuota gak ada. Ya berarti namanya nggak punya sabil. Yang jauh-jauh bagaimana? Fisiknya kuat, kemudian duitnya juga ada. Ternyata duitnya cuma cukup untuk reguler. Reguler yang daftarnya nunggu sampai 24 tahun. Kemarin saya dapat informasi sudah ada yang 24 tahun. Ya sudah itu, ya sudah itu dulu ya, sabilannya itu dulu sabilannya. Tapi masalahnya ketika kayak sekarang ini ada panggilan haji, misalnya ini pemerintah Saudi Arabia membuka kuota khusus untuk bagi jamaah yang bisa memenuhi bla 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 bla, misalnya ya, dengan fasilitas di sana hotel sekian khusus, kemudian pokoknya operasionalnya tinggi. Kemudian kita yang haji reguler ini nggak punya duit, nggak sanggup kalau harus melewati itu semuanya. Akhirnya ada orang lain yang sanggup. Yang sanggup itulah yang apa? Wajib. Ketika sudah dibuka krannya, kemudian siapa air yang mau mengalir di situ? Yaitu yang air yang bisa lewat di situ. Maka itulah yang wajib. Ternyata misalnya dibuka hanya bagi haji plus, ya sudah haji plus semuanya yang berangkat. Kemudian nanti orang yang memiliki harta untuk bisa daftar haji plus itulah yang wajib berangkat. Makanya di Al-Quran tidak Allah itu fair, tidak menyebut yang wajib itu ini, yang wajib itu ini, tidak. Hanya cukup dengan menggunakan bahasa yang memiliki akses menuju ke sana. Nah itu mau orang miskin bisa, ya sudah, gimana caranya kok kebetulan nebengnya, berarti wajib. Ya kadang ada orang itu wajib kerja awalnya, dia miskin, kerja ke Arab Saudi, nyampe di sana kemudian oleh majikannya pas musim haji dipersilahkan untuk menunaikan ibadah haji. Padahal kemarin daftarnya pakai visa biasa kerja macam-macam ya, berangkat visa kerja, tahun ini berangkat visa kerja. Baik sih, kalau pakai reguler mungkin nunggu 20 tahunan ya. Ini daftar visa kerja, nyampe ke sana kemudian pas musim haji ditanya pula sama majikannya, sudah haji belum, katanya belum, dah besok kamu berangkat menunaikan ibadah haji. Wah, ini berarti wajib. Karena memang bahasa Al-Quran enggak berbicara duit, tapi berbicara apa? Siapa yang memiliki akses. Monggo kalau jenengan hari ini yang belum haji kemudian punya solusi untuk berangkat ke sana hari ini juga, ya berangkat. Karena berarti orang yang memiliki kemampuan inilah yang memiliki kewajiban. Ini saya kan sudah daftar Ustaz, kira-kira tahun 2030. Ya itu kan cuman menunjukkan keseriusan aja kalau kita sudah daftar. Besok kalau ditanya sama Allah itu kalau meninggal, kenapa kamu enggak bertamu kepada saya, katanya Allah. Ya Allah, saya sebenarnya pingin sekali bertamu, tapi gimana, terbatas kuota. Kalau ditanya balik, kan ada itu kuota yang langsung, enggak berangkat.
Wadah tak? Baru tahu. Tapi kalau nggak tahu iya, tapi ini tahu ya. Juga berangkat terus gimana kita besok hujahnya di hadapan Allah ya. Maka di sini kita harus ada azam itu kuat, niat, cari informasi dan seterusnya. Ya paling tidak harus meyakini duitnya nanti habis gimana? Yakin nggak habis? Haji itu babnya sangat banyak tentang masalah keuangan. Orang yang berangkat haji mendermakan 1 dirham aja, Allah ganti 4 juta dirham. Kalau kita mendermakan 1 dinar, Allah ganti riwayat 40.000 dinar, 40 alfin itu 4 juta dinar. Tapi saya bukan Ustadz Fulan ya, yang memastikan ya, itu bahasa hadis. Pokoknya yakini aja. Tapi jangan nagih sama Allah, mana ini saya sudah berangkat ngeluarin sekian kemarin kok nggak ganti. Yes, itu kembalikan ke Allah. Allah mau mengganti itu dengan bentuknya apa? Apa kata Allah? Yang harus kita yakini. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala buniyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Diceritakan dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam ini dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama, persaksian sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat, wa hajjil bait, dan haji baitullah, wa shaumi Ramadan, dan yang kelima adalah puasa Ramadan. Muttafaqun alaih, hadis Imam Bukhari Muslim dengan sanad yang sama. Yaitu kalau masalah urusan itu hanya di dalam teksnya hadis itu matannya mana yang didahulukan, puasa dulu apa zakat dulu, puasa dulu apa haji dulu. Yang jelas 5-5-nya ini sama-sama rukun. Rukun itu ya wajib dilakukan. Wa'lam anna al-hajja ukhtilifa fi zamani fardiyatihi faqila fil khamisa wa qila fis sadisa wa qila fis thaminah wa lam yahujja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da al-hijrah illa hajjatul wada' allama an-nas fiha al-manasik wal hajju wajib fil umur marrah 'ala al-mukallaf al-baligh al-aqil al-mustati' wa iqamatul musim kulla am fardu kifayatin 'alal muslimin. Haji itu kapan disyariatkannya, diwajibkannya? Khilaf, ada yang mengatakan pada tahun ke-5 Hijriah, ada yang mengatakan tahun ke-6 Hijriah, ada yang mengatakan tahun 8 Hijriah. Yang jelas Nabi setelah hijrah itu enggak pernah haji kecuali hanya sekali. Itu pun yang terjadi adalah haji wada itu. Sekali haji sekaligus langsung pamitan wafatnya Rasulullah. Di sanalah Rasulullah SAW mengajarkan namanya manasik haji langsung. Jadi pelajaran manasik haji itu hanya sekali. Rasulullah berangkat haji, sahabat mengikuti, yaitu sudah pelajaran haji 1 kali itu yang langsung dari Nabi. Maka Rasulullah bersabda, khudhu anni manasikakum. Kalian ambil dari saya bagaimana proses manasik haji itu seperti saya ini loh. Rasulullah tunjukin caranya haji. Beliau haji, sahabat mengikuti, dan itulah sudah praktek haji itu sekali itu. Setelah itu Rasulullah tahun itu wafat, meninggal dunia. Makanya kalau sekarang ada manasik, tolak ukurnya Rasulullah sebenarnya. Kalau ingin dapat pahala yang manasiknya sama dengan manasiknya Rasulullah, pahala loh ya. Yang kelasnya ini seperti kelasnya sahabat dengan Nabi, jenah nanti kalau bulan Ramadan umroh. Karena Rasulullah bersabda apa? Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah au hijjatun ma'i. Orang yang melaksanakan umroh di bulan Ramadan itu sebanding dengan haji yang membersamai saya itu loh. Subhanallah. Jadi orang umroh di bulan Ramadan itu sama kelasnya dengan haji yang dibimbing langsung oleh Rasulullah. Umroh di bulan Ramadan sisi pahala tapi tidak menggugurkan kewajiban.
Nanti berangkat umrah bulan Ramadan, setelah itu nggak mau haji. Alasannya sudah apa? Memiliki pahala haji bahkan lebih hebat dari jemaah haji sekarang. Itu sama dengan haji seperti Rasul di zamannya Rasulullah. Ya enggak, itu sisi pahalanya. Tapi kalau berbicara kewajiban, kita seumur sekali wajib untuk menunaikan ibadah haji. Makanya di sini wal hajju wajib fil umur marrah alal mukallaf. Haji hukumnya wajib dalam seumur hidup hanya sekali bagi orang mukallaf yang akil balik, yang memiliki kesanggupan. Cuma wa iqamatul musim kulla am fardu kifayah 'alal muslimin, mengadakan pelaksanaan ibadah haji itu hukumnya fardu kifayah. Pokoknya ibadah haji itu harus ada, wajib. Dalam setahun sekali itu wajib ada. Cuma setiap individu muslim berangkat haji itu kan fardu ain, cuman seumurnya sekali. Kalau pelaksanaan haji harus setiap tahun sekali, cuman yang menunaikan ibadah haji cukup seumur hidup sekali. Kalau kita nggak melaksanakan ibadah haji seumur hidup sekali saja, padahal kita mampu, dosa kita, dosa besar. Kalau Arab Saudi di sana musim haji sampai nggak ada, seluruh kaum muslimin dosa semuanya. Kalau pelaksanaan haji sampai nggak ada, kaum muslimin semuanya dosa semua. Kenapa? Hukum mengadakan ritual jamaah haji setahun sekali, pelaksanaan haji setahun sekali itu fardu kifayah. Ya, fardu kifayah itu harus ada yang melaksanakan, seluruh kaum muslimin harus ada yang melaksanakan ini. Makanya jangan heran kalau waktu Covid itu yang menunaikan ibadah haji cuma 1.000 orang misalnya ya. Yang penting ada, sehingga kita semuanya tidak kena dosa. Tapi kalau sampai gak ada sama sekali, dosa semuanya ya. Nah, ini yang fardu kifayah itu pelaksanaan tiap tahunnya. Cuma kalau setiap kita masing-masing hanya berkewajiban sekali seumur hidup. Ya, yang sudah pernah berangkat ya udah nggak wajib lagi ya. Yang belum ini yang harus usaha. Namanya wajib kayak orang masuk waktu subuh, itu yang berangkat cukup orang tuanya apa cukup anaknya apa cukup istrinya. Oh itu kalau istri saya sudah sholat, berarti saya nggak perlu sholat lagi karena fardu kifayah. Ya itu fardu ain kalau sholat ya. Cuma melaksanakannya dengan secara berjamaah itu menurut sebagian ya fardu kifayah. Ya artinya kalau yang penting sudah ada yang melaksanakan berjamaah ya sudah nggak kena sanksi. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, pelaksanaan sholat berjamaah. Yang jelas ini syiar Islam. Jangan sampai nggak ada sholat berjamaah, harus ada meskipun tidak semuanya berjamaah. Tapi jangan sampai nggak sholat, semuanya harus sholat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yauma waladathu ummu muttafaqun alaih wa Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa kadah At-Tirmidzi bi ikhtilaf. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an beliau berkata, dulu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunaikan ibadah haji dia tidak melakukan rafath. Rafath itu tidak melakukan hubungan badan atau hal-hal yang terkait nyerempet ke situ. Haji masih sempat gituan. Sudah. Yang penting siapa yang waktu haji enggak melakukan itu. Enggak melakukan hubungan suami istri, rafath. Walam yafsuk, dan tidak melakukan perbuatan fasik. Raja'a ka yauma waladathu ummuh, maka dia pulang-pulangnya habis haji dia enggak punya dosa sama sekali, sama seperti pada saat ibunya melahirkannya, sama seperti bayi lahir. Muttafaqun alaih. Hadis Imam Bukhari Muslim dengan sanad yang sama. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, begitu juga Imam At-Tirmidzi dengan berbeda redaksi.
Alhasil orang kalau berangkat haji di sana melupakan hubungan badan, ya hal-hal yang membangkitkan gairah nafsu itu ditinggalkan. Fokus sudah haji. Kemudian jangan melakukan perbuatan fasik-fasik itu. Perbuatan fasik banyak jenisnya ya, namanya orang fasik. Ya kalau mohon maaf ya kalau mau disebut fasik nyampe di situ. Entah fasik mah enggak ya. Main sekarang di Saudi malah lagi diresmikan kemarin lomba apa? Remi itu loh. Kira-kira anggap itu misalnya perbuatan fasik. Pas di situ sudah nggak usah main yang hal-hal fasik, judi apa itu nggak usah, tinggalkan semua hal yang kayak begitu. Maka nanti mesti pulangnya kata Rasulullah akan pulang sebagai orang yang berstatus sama seperti bayi lahir tanpa dosa. Subhanallah, wah enaknya cukup haji. Dosa yang mana? Nanti pembahasannya di bawah itu. Sampai dosa ke makhluk habis. Memang persis seperti bayi lahir. Dosa kepada Allah habis, dosa ke makhluk pun juga habis. Keren ya orang haji. Gak ada itu di dalam sholat, habis sholat kemudian diampuni dosanya oleh Allah. Ya, tapi kalau dosa ke makhluk enggak. Tapi kalau haji, dengan dosa kepada Allah habis, dosa ke makhluk juga habis. Subhanallah. Makanya kenapa kok kita harus haji itu? Makanya itu dibaca nanti fa innaha tata'allaq bidzim wa sababun fi maghfiratiz dzunub wa izalatul khataya illa huquqal adamin fa innaha tata'allaq bidzimam hatta yajma' Allah ashabal huquq liya'khudha kullu dzi haqqin haqqah wa minal jaizi anna Allah ta'ala yatakarram fayurdi sahibal haqqi bima 'adda lahu minan na'im wa husnil jaza wa yusamihal madin tafaddulan wa taqarruman wa fadlullahi wasi'. Harusnya ini ada riwayat sebenarnya. Harusnya Allah mengampuni dosa itu hanya hubungannya dia dengan Allah. Allah ampuni dosanya. Kalau urusan hutang dan seterusnya hakul adami tidak bisa. Harusnya. Tapi termasuk hal yang jaiz bagi Allah apa? Demi Allah memuliakan orang yang menunaikan ibadah haji, Masya Allah. Orang yang dizalimi sahibul hak, orang punya hutang, gak bayar, gak bayar misalnya ini, zalim kan? Kemudian orang macam-macam lah namanya zalim pada orang lain sebelum sempat minta maaf. Karena Allah ingin memuliakan orang yang sampai mau menunaikan ibadah haji, besok oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dizalimi ini biar gak nuntut itu dimuliakan yang dizalimi. Makanya orang yang pernah dizalimi, orang yang jemaah haji itu enak berarti. Kenapa? Allah fayurdi sahibal haq bima a'adda lahu minan na'im wa husnil jaza. Tahu-tahu kemudian Allah beri wes, kamu gak usah nuntut katanya. Kamu sana masuk surga sana ya. Kamu kan nuntut ke dia ini takut gak masuk surga. Dadah kamu masuk surga. Kemudian orang yang punya hutang itu dimampuni oleh Allah. Kamu ini sebenarnya wis untung wis dah sebagai bentuk kemuliaan dari saya, anugerah dari saya, kamu mau menunaikan ibadah haji, dah saya maafkan, sekarang sana masuk surga. Yang nuntut gak nuntut lagi. Kenapa? Karena dia oleh Allah suruh masuk surga. Untuk apa nuntut lagi? Wong dia nuntut itu butuh bekal untuk menuju surga, tetapi ternyata sama Allah suruh masuk surga. Ini sebagaimana ada hadis mana ini wa yu'ayyidu hadis Ibnu Abbas Ibn Mardas alladhi allafa fi al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala risalatan samah quwwatul hijjat fi umumi maghfiratillah lil hujjat matbu'ah. Ada hadisnya itu. Begitu kuatnya ampunan yang Allah berikan kepada orang yang haji sampai ampunan ini mampu mengampuni dosanya kepada Allah plus mampu mengampuni dosanya kepada makhluk. Itu kekuatan ampunan Allah bagi orang yang menunaikan ibadah haji. Subhanallah. Ada yang ditanya monggo sebelum isyraq. Berikutnya nanti kita ya kalau bahas masih banyak ini ya. Atau hadis-hadis yang nanti yang hadis-hadis yang biasa kita dengar yang bawah nih. Al umroh ilal umroh kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Itu
nanti aja insyaallah berikutnya kita bahas. Silakan barangkali ada yang ditanya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Doifi yang kami muliakan. Pertanyaannya adalah ketika kita pernah haji sudah lama Ustaz ya. Kemudian berjalannya waktu kita banyak belajar tentang haji. Banyak ilmu, ada beberapa ilmu yang kita dapat sehingga ketika kita melakukan evaluasi diri, kita merasa bahwasanya haji yang kita lakukan sebelumnya itu banyak sekali kekurangannya, tidak maksimal, tidak optimal. Sehingga menimbulkan perasaan haji saya ini diterima nggak ya? Dan kemudian timbul rasa ingin berangkat haji lagi, seperti itu Ustaz. Jadi kalau kita mempunyai perasaan seperti itu bagaimana Pak Ustaz? Jadi merasa hajinya itu kok nggak maksimal kapan waktu dulu karena mungkin belum banyak ilmu atau bagaimana. Sekarang ketika mendapatkan ilmu dia merasa kurang banyak hal-hal yang belum dia lakukan ketika haji di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang manusia itu setiap melakukan amal itu harus bisa berada di posisi makom khauf dan roja. Makom khauf itu ada rasa-rasa takut gak diterima, tapi punya harapan besar karena Allah itu zat yang maha indah. Insya Allah Allah tetap menerima. Jadi memang benar kalau kita habis beramal, ini sholat nih, tadi sholat subuh, ya jangan kepedean maksudnya. Pede totalitas sudah sholat subuh mesti dapat pahala banyak gitu. Yes. Ya itu ya. Tapi dalam hati tetap terbersit untuk dievaluasi tadi. Sholat saya tadi itu begini, kurang khusyuk, kurang ini. Jangan-jangan kemudian belum diterima oleh Allah. Tapi tetap mohon kepada Allah karena takut gak diterima itu minta agar diterima. Nah kalau hasil evaluasinya ternyata menghasilkan di sana sini banyak kekurangan, kan nanti untuk kinerja berikutnya ketika melaksanakan sholat subuh tadi lagi yang kekurangan kemarin itu kan akan ditutupi sekarang, berusaha akhirnya sholatnya jauh lebih baik. Sama kayak haji begitu, habis menunaikan ibadah haji merasa kemarin masih ada ini, tapi yakin diampuni oleh Allah. Kenapa? Simpelnya haji itu gini, simpel. Jenengan itu gak perlu pinter-pinter orang haji itu. Gak perlu pinter-pinter, gak perlu doanya ulama, gak perlu doanya siapapun, gak perlu doanya siapa-siapa. Bahkan doa jenengan itu mungkin di dunia ini sebelum berangkat haji ahli maksiat. Kalau doa gak pernah tembus, minta maaf itu tertutup, gak penting. Yang penting punya status orang haji. Kenapa? Karena sebenarnya doa yang diterima itu oleh Allah itu bukan doa kita. Doanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sendiri sudah doa begini. Allahumma ghfir lil had waliman istaghfar lahul had. Ya Allah, orang yang haji engkau ampuni dosanya. Orang yang haji engkau ampuni dosanya. Dan orang yang dimintakan ampun oleh orang yang haji engkau juga ampuni dosanya. Makanya kita ini yang penting punya status sebagai orang haji. Sudah dapat doanya Rasulullah, ya Allah kau ampuni dosanya orang yang haji dan ampuni dosanya orang yang dimintakan ampun oleh orang yang haji. Makanya kenapa kalau ada orang berangkat haji nitip doa, Pak tolong doain saya kepada Allah, mudah-mudahan saya juga diampuni dosa. Sampai di situ orang berangkat haji ini bilang, ya Allah tolong semua jemaah Masjid Anggrek Sari engkau ampuni dosanya. Dia berstatus haji, doa kayak begitu. Kita di sini ikut habis dosanya. Kenapa? Kena hadisnya Nabi itu tadi. Allahumma ghfir lil had waliman istaghfara lahul had. Doanya Rasulullah waktu haji. Ya Allah, kau ampuni dosanya orang yang haji dan dosanya orang yang dimintakan ampun oleh orang yang haji. Makanya kalau mohon maaf saya pernah sampaikan di pondok kami dilatih oleh kiai. Kalau ada orang datang haji itu keliling. Datang haji keliling minta doanya orang yang haji.
Kenapa? Karena menurut beliau ini sebenarnya masih status hajinya belum hilang. Baru pulang haji. Ini tolong Pak doain. Kadang yang ngomong Pak Kiai aja yang doa, saya nggak bisa doa Pak Kiai. Sampean aja yang doa pokoknya kami minta mau bagian mengaminkan. Ya kadang bahasa Indonesia ya Pak Kiai, bahasa Jawa. Ya terserah wis pakai bahasa apa. Ya amin, amin, amin. Rasanya langsung plong dada. Kayak habis didoai siapa ya. Padahal yang doa ya orang awam yang nggak bisa apa. Tapi kayak doanya ini doa super. Kenapa? Karena sudah kena doanya Rasulullah, auranya masih terbawa. Itu yang penting. Insyaallah. Jadi jenengan punya perasaan itu ya, namanya orang punya perasaan. Tapi yakinlah, insyaallah Allah tetap mengampuni, tetap menjadikan kita sebagai haji yang mabrur. Cuma nanti perlu dibahas seperti apa haji mabrur. Nah itu perlu dievaluasi lagi. Alhamdulillah kalau punya perasaan kayak gitu, alhamdulillah ya. Jadi bisa haji lagi akhirnya kan. Kepedean nanti, wah kemarin sudah jelas-jelas sama mabrur lah, nggak perlu haji lagi, jangan sampai begitu. Baguslah kalau punya perasaan kayak begitu. Jadi ada rencana untuk haji lagi. Paling tidak akan kena hadis tadi itu yang awal saya sampaikan, hijajun tatra wa umarun nasak tun fil faqra wa mitatas su. Orang kalau sering bolak-balik haji, bolak-balik melaksanakan ibadah umroh, dijamin nggak bakalan fakir, mesti nggak fakir. Dijamin nggak bakalan su'ul khotimah, mesti husnul khotimah. Udah itu bismillah. Tapi kalau ngaji ya jangan satu bab. Ini kan lagi ngaji bab ini, nanti ngaji bab lain ya ada lagi. Ya ada lain ngaji lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah Isra. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.